Perkenalkan, nama saya Ronald Tandiawan, NRP 16011180, mahasiswa Teknik Elektro Ubaya angkatan 18, dan teman saya Renaldi Kevin, NRP 16011817, mahasiswa Teknik Elektro Ubaya angkatan 18. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sebuah aplikasi smart pengering gabah terkait dengan tugas TKK kami. Selamat menonton. Untuk pendahuluannya, apa itu smart pengering gabah? Smart pengering gabah adalah aplikasi yang kami buat untuk membantu dan mempermudah orang dalam pekerjaan di bidang pertanian, terkhususnya dalam proses pengeringan gabah. Kemudian ini adalah tampilan smart pengering gabah yang kami buat. Terdiri dari dua bagian besar, yaitu kontrol panel dan heater. Ada juga conveyor. Kemudian ini adalah rangkaian yang digunakan smart gabah pada bagian kontrol panel. IC yang kami gunakan adalah IC AT32 dengan konfigurasi pin sebagai berikut, dan LCD yang digunakan untuk menampilkan suhu, kelembapan, menu, dan lain-lain. Dan di sini adalah tombol yang digunakan, ada start, stop, button 1, 2, dan 3. Ada potensio yang digunakan untuk mengatur kelembapan, dua motor yang digunakan sebagai conveyor, LED, dan juga satu button yang terhubung pada PA5 sebagai proximity 1. Kemudian ini adalah rangkaian smart gabah pada bagian heater. Untuk bagian heater kami menggunakan DAC 0808 dan juga ada LM35 yang digunakan untuk mengatur suhu, LED, dan juga button yang terhubung pada PA6 yang digunakan sebagai proximity 2 dan button yang terhubung pada PA7 yang digunakan sebagai proximity 3. Ini adalah simulasi tentang bagaimana cara kerja dari TKK kami. Pertama akan muncul tampilan seperti ini dan diminta untuk menekan start untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul menu pilihan untuk menjalankan mesin atau melihat historik. Kita pilih jalankan mesin. Kemudian conveyor akan bergerak seolah-olah membawa gabah ke tempat pengecekan. Ketika proximity 1 ditekan, menandakan bahwa gabah sudah sampai ke tempat pengecekan dan akan menghentikan conveyor. Kemudian akan muncul kelembapan dari gabah yang masuk dan menampilkan pilihan menu untuk memproses gabah. Kita bisa memilih auto, manual, atau mengecek histori. Untuk kelembapan bisa diatur menggunakan potensio yang ada di sini. Pada kasus ini kita coba dengan kelembapan 20 dan menu auto. Setelah menu ditekan dan dipilih, maka conveyor akan bergerak membawa gabah yang ada dalam tempat pengecekan menuju heater. Dan ketika proximity 2 ditekan, menandakan bahwa gabah akan masuk ke heater dan heater hidup dan memproses gabah. Di sini akan muncul tampilan waktu, heater, suhu optimal, dan juga suhu sekarang. Ketika suhu yang sekarang tidak sesuai dengan suhu optimal, maka nilai heater akan terus naik. Kita coba naikkan suhunya. Sekarang ketika suhu melebihi suhu optimal, nilai heater akan terus turun. Ketika proses sudah selesai, maka kita bisa menekan tombol proximity 3 untuk kembali ke awal. Kita akan coba menggunakan menu manual. Kita tekan start, memilih jalan. Di sini proses gabah dibawa ke tempat pengecekan. Dan ketika proximity 1 tekan, menandakan bahwa gabah sudah masuk ke tempat pengecekan. Kita coba naikkan kelembapannya menjadi 40. Dengan menu manual, akan muncul menu pengeringan manual. Bisa dipilih menggunakan yang 1 jam atau 2 jam. Kita coba yang 1 jam dulu. Ketika sudah memilih menu, conveyor akan bergerak membawa gabah ke heater. Proximity 2 ditekan, menandakan bahwa sudah sampai ke heater dan diproses. Di sini bisa kita lihat ketika suhu sekarang yang 45 dan optimalnya 60, heaternya akan terus naik. Kita coba naikkan suhunya. Proses sudah selesai. Kita tekan proximity 3 dan kembali ke awal. Kita tekan start.
memilih jalan, conveyor bergerak, membawa gabah, proximity 1 ditekan lagi, menandakan bahwa gabah sudah sampai ke tempat pengecekan dan conveyor berhenti. Kita pilih menu manual, dan kita coba memilih opsi 2 jam, tombol 2. Setelah memilih, maka conveyor akan bergerak membawa gabah dari tempat pengecekan ke heater dan akan diproses. Ketika proximity 2 ditekan lagi, heaternya akan aktif dan memproses gabah. Nah, ketika suhunya melebihi suhu optimal, heater tidak akan bertambah. Jika dalam keadaan 0, dia pun tidak akan berkurang lagi. Jika kita turunkan, jika nilai suhunya kurang, maka heater akan terus naik. Ketika suhunya sudah sama, maka nilai heater akan berhenti naik ataupun berhenti turun dan menunggu waktunya selesai. Ketika proses sudah selesai, kita bisa tekan proximity 3 dan kembali ke awal. Pada proses ini, setiap 20 detik sekali, data dari gabah yang dipanaskan akan dicatat dan masuk ke EEPROM yang digunakan sebagai history nantinya. Untuk melihat history, kita bisa lakukan seperti ini. Memilih 2 untuk history. Muncul menu untuk melihat, menghapus, atau kembali. Jika kita ingin melihat, maka kita tekan 1. Dan dia akan muncul data ke 1. Dan kalau kita next, menekan button 2, akan muncul data pertama di sampel yang kedua. Dan berikutnya 60 dengan suhu optimal 45. Yang berikutnya suhu 41 dengan optimal 45. Kemudian dia akan masuk ke data kedua, menampilkan suhu yang tercatat 45 dengan suhu optimal 460. Waktu yang dibutuhkan yaitu 100 dan kelembapannya itu 40. Untuk kembali kita bisa menekan tombol 3. Untuk kembali ke menu, kita bisa menekan tombol 1. Nah, untuk menghapus history bisa kita lakukan. Kita pilih menu history. Dan kita pilih 2 untuk menghapus atau clear. Maka data akan diproses, dihapus, dan kita tinggal menunggunya. Maka setelah menghapus, akan kembali ke menu awal untuk memilih menjalankan mesin atau melihat history. Jadi seperti itu simulasi dari TKK kami kali ini. Berikutnya kita masuk pada bagian flowchart. Ini adalah flowchart utama dari program kami. Diawali dengan start, masuk ke menu awal, dan akan muncul if, apakah jalan? Jika tidak, apakah history? Jika tidak, akan kembali ke menu awal. Apakah history? Jika iya, akan memunculkan submenu history. Dan setelah itu akan kembali ke menu awal. Jika jalan iya, maka conveyor kanan akan on, dan akan menanyakan apakah proximity 1 ditekan. Jika tidak, akan kembali ke conveyor kanan on. Jika iya, maka conveyor kanan akan off. Setelah itu dilanjutkan ke submenu utama. Setelah itu akan dicek apakah menu utama tidak sama dengan 0. Jika tidak, akan kembali lagi ke menu utama. Jika iya, maka conveyor kiri akan on. Setelah itu akan dicek proximity 2. Apakah proximity 2 ditekan? Jika tidak, conveyor kiri akan tetap on. Jika iya, conveyor kiri akan off. Setelah itu akan masuk ke heater on, timer on, pengambilan data LM35, dan akan muncul if. Apakah detik lebih dari atau sama dengan 20? Jika tidak, maka akan kembali ke ambil data LM35. Jika iya, maka data akan dicatat ke EEPROM. Setelah itu akan dicek lagi, apakah data kurang dari atau sama dengan suhu optimal? Jika iya, heater akan plus dan lanjut ke penanyaan timer selesai. Jika tidak, data lebih dari atau sama dengan suhu optimal. Jika tidak,
maka akan langsung ke pengecekan timer selesai. Jika iya, maka heater akan min dan masuk ke pengecekan timer selesai. Di sini, apakah timer selesai? Jika tidak, akan kembali ke pengambilan data LM35 dan mengulang proses di bawahnya. Jika iya, maka akan menampilkan proses sudah selesai. Setelah itu, akan dicek proximity 3. Apakah proximity 3 ditekan? Jika tidak, akan tetap menampilkan proses sudah selesai. Dan jika iya, maka proses berakhir. Ini adalah flowchart dari subhistory. Saat memasuki subhistory, akan dicek apakah ingin melihat data. Jika tidak, apakah ingin menghapus data? Jika tidak, ingin kembali. Jika tidak, akan kembali lagi ke submenu history. Jika lihat data iya, maka proses data EEPROM dan menampilkan data ke N. Saat menampilkan data ke N, akan ada if lagi. Apakah button 1 ditekan? Jika tidak, dilanjutkan pengecekan button kedua dan dilanjutkan lagi button ketiga. Dan kembali lagi ke pengecekan button. Jika button 1 ditekan, iya, maka N subhistory. Jika button 2 ditekan iya, maka N sama dengan N plus 1 dan menampilkan data ke N. Dan akan kembali lagi ke pengecekan tombol. Jika button 3 ditekan, iya, N sama dengan N-1, akan menampilkan data ke N, kemudian kembali lagi ke bagian cek tombol. Jika hapus data iya, maka akan memproses penghapusan data pada EEPROM. Setelah selesai, akan langsung ke N. Jika memilih back, yes, akan kembali langsung ke N juga. Kemudian ini adalah submenu utama. Dari submenu utama akan mulai memproses sensor kelembapan dan menampilkan kelembapan tersebut. Kemudian akan dicek menu yang dipilih, apakah auto. Jika tidak, akan dicek apakah manual. Jika tidak, apakah memilih history. Jika tidak, akan kembali lagi ke submenu utama. Jika auto ditekan iya, maka akan langsung selesai dan lanjut ke step berikut. Jika manual ditekan ya, maka akan memanggil submenu manual. Jika history yang ditekan ya, maka akan masuk ke submenu history. Dan ini adalah submenu manual. Saat di submenu manual akan ada pilihan apakah 1 jam. Jika tidak, apakah 2 jam. Jika tidak, akan kembali lagi ke menu manual. Apakah 1 jam? Jika iya, maka akan mencentang pilihan 1 jam dan proses selesai. Jika memilih 2 jam, maka akan mencentang pilihan 2 jam dan proses selesai untuk menu manual. Berikut adalah formula yang kami gunakan untuk perbandingan auto 1 jam dan 2 jam. Di mana yang orange ini adalah waktunya, sedangkan yang biru ini adalah suhunya. Di mana perbandingan 1 jam, waktu akan konstan 1 jam, dan suhu untuk 2 jam akan konstan 2 jam. Dan di mana perbandingan 2 jam, suhu akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan suhu 1 jam. Untuk perbandingan auto, perubahan suhu dan perubahan waktu keduanya saling berubah namun tidak sejajar, di mana perubahan waktu lebih cepat tinggi sedangkan perubahan suhu tidak, karena ini kondisi real di mana perubahan suhu yang sangat ekstrim mengakibatkan kerusakan pada gabah dan kelembapan lebih dari 55% mengakibatkan kualitas gabah akan rusak, di mana saat sudah dikeringkan gabah akan berwarna kuning, rapuh, dan mudah pecah. Hal ini membuat harga jualnya akan lebih turun. Berikut adalah formulasi yang kami gunakan, di mana formulasi ini sesuai dengan grafik yang telah kami sediakan tadi. Waktu 1 jam ya 1 jam, waktu 2 jam ya 2 jam, dan suhu dan kelembapannya ada di sini. Di mana auto adalah acuan yang sangat standar dan sudah terbukti dalam jurnal pertanian. Berikut adalah library yang kami gunakan, di mana di sini adalah variabel yang kami gunakan. Terdapat milih detik, detik, menit, jalan, batok detik, selektor, suhu, heater, state, dan apa. Ini adalah inisiasi untuk function LCD-nya, dan ini ada tombol start-nya, di mana kita akan menggunakan interupsi 0, di mana saat ditekan dan nilai jalan bukan sama dengan 0, ia akan membuat jalan sama dengan 1 dan state dimulai dari 0, dan artinya programnya akan berjalan. Nah, jika di tengah proses kita memencet interupsi 1, maka nilai jalan akan menjadi 0, di mana berfungsi sebagai stop button. Nah, berikut adalah delay yang kami gunakan dengan library delay tadi, di mana nilai akan dimasukkan dengan format delay, kurung buka, nilai, dan kurung tutup, di mana pencatatan delay adalah dengan milisecond. Jika kita memasukkan 100, maka akan terjadi 100 milisecond. Nah, untuk nilai 1 detik, kita menggunakan 1000 milisecond. Ini adalah pencatatan untuk delay 1 second, dan ini adalah function untuk LCD, di
di mana LCD akan mengirimkan char. Ini adalah pembersihan layar LCD, ini inisiasi untuk LCD, dan ini adalah interupsi timer, di mana kita menggunakan nilai 0xb1 hexa karena tidak auto reload, kita harus deklarasikan di sini juga dan di main program, di mana setiap timer tersebut habis sampai 0xff dari 0xb1, maka milidetik akan ditambah. Nah, jika milidetik sama dengan 10, detik plus akan ditambahkan dan patok detik akan ditambahkan juga, dan milidetik akan menjadi 0 kembali. Kemudian jika detik sama dengan 60, maka menit plus dan detik sama dengan 0 lagi, itu kembali ke nilai 0 dan LCD dibersihkan. Ini adalah inisiasi ADC, di mana selektor 0 untuk nilai kelembapan dan selektor 1 untuk suhu panas LM35, di mana kelembapan menggunakan ADC 3 dan LM35 menggunakan ADC 0, di mana kita menggunakan atlak 1 dengan nilai-nilai yang sudah kami tentukan. Ini adalah ISR ADC, di mana kita gunakan format ADC gini untuk memasukkan 10 bit nilai ADC-nya. Nah, kemudian jika selektor 0 kita akan konversi menjadi kelembapan dengan rumus sebagai berikut, dan dengan selektor 1 kita akan menggunakan rumus sensor suhu. Berikut adalah function untuk konversi ADC ke digital. Ini adalah tampilan saat proses dimulai, di mana kita akan menampilkan waktu berdasarkan menit, detik, milidetik, heater, dan kalori, suhu optimal, dan suhu sekarang. Apa LCD DDR 0x00 ini? Ini adalah Goto XY LCD, sama seperti yang di sini. Namun kita menggunakan hexa karena ada masalah untuk menggunakan ini. Jadi tampilan akan rusak, dan solusi yang kami gunakan adalah menggunakan LCD Send Command. Ini adalah datasheet di mana LCD paling kiri memiliki nilai 00, 40, 14, dan 54. Ini dalam hexa, sesuai dengan program yang tadi kami jelaskan. Ini adalah 20 kolom dan 4 baris, sesuai dengan LCD yang kami gunakan. Nah, ini adalah tampilan menu yang kami gunakan. Kita menggunakan LCD Send Command dan LCD Goto XY untuk variasi dan solusi agar LCD dapat tampil dengan sempurna, di mana saat menu kita menampilkan kelembapannya berapa dan pilihan menu, di mana ada auto, manual, history dengan delay 100 milisecond. Ini adalah menu manual. Jika kita memilih menu manual, akan tampil seperti ini. Kita tetap menggunakan LCD RAM dengan alamat 00, yaitu baris 1 kolom 1, dan menampilkan nilai kelembapan terlebih dahulu, dan menampilkan suhunya berapa dan lama pengeringan dengan waktu delay 100. Ini adalah tampilan history saat kita memilih menu history, di mana ada pilihan menu, lihat, clear, dan back, di mana kita menggunakan LCD Send Command semua. Nah, untuk tampilan history kita akan menggunakan ini. Nah, kemudian untuk tampilan mulai pertama kali saat pertama kali tombol start diaktifkan, maka akan tampil dan akan di LCD clear lagi. Nah, ini adalah saat tombol start sudah ditekan, maka akan ditanya smart gaba menu ingin jalan atau masuk history. Ini saat tampilan ingin bergerak, saat motor pertama bergerak dan proximity belum ditekan, akan menampilkan insert gaba yang dimaksud agar kita memasukkan gaba sehingga gaba tersebut menyentuh proximity. Ini adalah tampilan selesai ketika proses sudah selesai. Ini adalah pilihan menu jika kita mencet pin D0, D1, D4, di mana itu adalah button 1, button 2, dan button 3 akan memiliki nilai return 1, return 2, return 3. Jika kita tidak memilih, return adalah 0. Nah, ini adalah in main, di mana ini adalah deklarasi semua variabel lokalnya, mana kita akan DDRJ menggunakan semuanya sebagai output, dan CCR0 kita tidak aktifkan, yaitu timer, dan nilai timernya adalah B1 hexa, dan ini adalah konfigurasi input dan outputnya. Ini adalah konfigurasi untuk interruptnya, ini adalah int variable, ini adalah patokan yang kami gunakan, dan ini adalah pointer yang kami gunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan data atau alamat yang akan kami masukkan ke EEPROM. Nah, program akan menjalankan while ini. If jalan sama dengan 1, maka akan menjalankan ini semua, dari step 0 sampai step 6, di mana saat pertama kali step 0, kita akan menampilkan tampilan start dan motor berjalan, dan kemudian mengecek pilihan menu. Jika kita memilih menu selain 3, maka akan menjalankan tekan 1 atau tekan 2. Saat kita akan menjalankan menu 3, karena pilihan pertama hanya ada 2 menu, sehingga opsi pilihan tekan 3 tidak akan digunakan. Nah, saat tekan 1, tekan 2 akan ke state 50 atau state 1, dengan state 50 adalah history, dan state 1 adalah program pertama. Di sini ada cek data, di EEPROM akan tertampil data beberapa, dan di sini adalah cek datanya. Jika data pertama adalah dari if jalan sampai ke sini adalah 0, maka data plus dan cek data sampai dengan 1.
Nah, saat satu kali proses, cek data akan tetap sama dengan 0. Jika tetap sama dengan 1, berarti proses tersebut sudah digagalkan atau korup atau billboard. Kemudian kita clear SLD, menjalankan motor, mematikan lampu, dan tampilan bergerak. Nah, di sini ketika proximity ditekan, kita akan ke state 2, mematikan motor, selector sama dengan 0, dan kita terapkan konversi kelembapan. Di state 2 kita tetap konversi kelembapan, kemudian kita cek apakah dia tekan 1, atau tekan 3, atau tekan 2. Untuk tekan 3 kita akan kembali ke menu history, dan tekan 1 kita akan melakukan proses auto, dan tekan 2 kita akan melakukan konversi proses manual, di mana state 100 jika memilih pilihan 1 jam maka akan proses kali 10 plus tekan 1. Nilai dari rumus ini akan menjadi state 21, yaitu pilihan tekan 1 jam. Untuk state 22 merupakan pilihan dari tekan 2 jam. Ini adalah state 50 di mana saat tampil history akan ditanya clear data, back, atau lihat. Jika lihat, kita akan ke state 51 di mana state ini khusus untuk melihat data EEPROM. Nah, untuk tekan 2 kita akan melakukan clear data. Berikut adalah clear data yang kami gunakan. Nah, clear data yang kami gunakan adalah FF hexa, kami masukkan ke EEPROM. Karena nilai awal EEPROM adalah FF hexa. Nah, format untuk menulis hexa data yang akan kami kirim ke EEPROM adalah EEPROM write byte, di mana kita membutuhkan alamatnya dan datanya. Ini sudah ada datanya, dan alamatnya kami mulai dari 0. Dan data akan di plus hingga bersih. Ini adalah LCD progress. Pada simulasi yang kami tampilkan dapat berprogres, sehingga saat berprogres menjadi lengkap, maka penghapusan data akan selesai. Berikut adalah proses dan program dari berprogres. Dari sini sampai sini adalah sama untuk menampilkan berprogres saja, di mana kita menggunakan if, dan if. Sampai sini tetap sama untuk menampilkan berprogres. Nah, jika sudah selesai, berprogres akan full dan berubah menjadi tampilan finish yang sebelumnya clear data. Dan kemudian akan menunggu 5 detik dan kembali ke menu. Misal saat kita di menu utama, yaitu setelah proximity ditekan, dia akan kembali sesuai menu yang akan kita jumpai. Misal kita tekan saat proximity selesai ditekan, dan itu adalah pilihan auto, manual, dan history. Kita memilih di situ, maka akan kembali di situ. Jika kita memilih saat tombol start dimulai, maka kita akan kembali ke situ juga. Ini adalah untuk opsi kembalinya. Ini adalah step 51, di mana saat pin D1 ditekan, kita akan scroll up. Saat pin D4 ditekan, kita akan scroll down. Nanti di sini adalah saat nilainya sama dengan 0 dan tidak menjadi 255 atau 1 FFF. Nah, ini untuk membaca data berapa, suhunya berapa, TN-nya berapa, untuk pembacaan di LCD. Dan ini adalah pilih menu, di mana kita akan kembali ke menu mana. Nah, ini adalah state 3, di mana saat state 21 ditekan akan tombol centang. Jika state 22 ditekan, pilihan 2 jam akan dicentang. Nah, jika proximity ditekan, maka motor akan mati dan pindah ke state 4. Gimana adalah state 4 adalah proses sistem, di mana timer akan berjalan, selektor akan berubah menjadi 1, yaitu selektor PM35, dan proses ADC akan berjalan, dan nilai header mulai diperhitungkan. Nah, saat tekan 1 adalah auto, di mana saat suhu sekian akan mendapati waktu 40 detik dan suhu optimal di antara 35 sampai 39. Saat suhu terlalu tinggi, maka akan di minus heaternya. Saat suhu terlalu rendah, heaternya akan di plus. Prosesnya sama terus, ini juga sama. Ini ada 6 resep. Di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, di sini adalah pencatatan data EEPROM. Jadi setiap proses, sekali proses, tiap 20 detik data akan dicatat dan dimasukkan ke EEPROM sebagai sampling dari pemanasan. Misal petani A, B, dan C. Petani A memiliki kelembapan sekian, petani B memiliki kelembapan sekian, C, dan sekian. Nah, tiap petani memiliki sampling, jadi dia bisa mengetahui seberapa stabilnya mesin tersebut. Nah, ini tekan 21. Tekan 21 merupakan manual 1 jam. Prosesnya sama, namun waktunya tetap. Di sini waktunya adalah 1 jam, atau di program kami misalkan sebagai 1 menit. Dan proses if-nya sama seperti auto. Jika sudah selesai, akan pergi ke state 5 dan timer akan dimatikan. Ini prosesnya sama, ini prosesnya sama. Ini juga prosesnya sama. Ini juga prosesnya sama, di mana pencatatan prompt dan suhu sekarang, suhu optimal. Ini adalah DAC-nya, data berapa, humidity-nya. Kemudian ini tekan 22, di mana manual 2 jam. Sama, kita selektornya ubah, kita nyalakan lampunya untuk menandai itu sebagai nyala, dan kita akan mencatat waktunya berapa. Ini ada if-nya, ini adalah untuk penyesuaian jika suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah,
Ini adalah waktunya. Jika sudah selesai akan kembali ke state 5 dan timer akan dimatikan. Ini sama, dan ini sama. Ini adalah pencatatan data EEPROM-nya. Ini adalah state 5, di mana state 5 tampilan selesai, di mana port D akan nyala dan port A pin 1 mati. Di mana hal ini menunjukkan bahwa mesin telah selesai kerja. Port 5 nyala adalah lampu indikator pada dekat panel, dan port A pin 1 merupakan hidup. Nah, jika proximity ditekan, ia akan ke state 6. Proximity ini adalah jika barang diambil, gabah dibuka dan diambil, dan proximity tertekan. Akan reset ke ulang ke state 0 dan jalan akan menjadi 0. Cek data akan 0 dan berarti data telah selesai dilakukan. CD akan clear dan iter akan dikembalikan ke posisi semula. Nah, jika jalan tadi sama dengan 0, maka ia akan melakukan ini. Inisiasi variabel ulang dan kematian dan menyalakan sesuatu. Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih.